Sebentar kami ingin mendengar kebenaran-Mu, urapan-Mu, urapi setiap kami Tuhan, agar kebenaran itu menjadi benih Tuhan yang bertumbuh, berbuah, menjadi berkat buat banyak orang di sekitar kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Shalom. Permisi tanya, ini semua hamba Tuhan ya? Ya. Ini pengalaman saya yang pertama. Saya perlu perkenalan dulu? Ya. Oh, perlu ya. Tapi saya tanya dulu, saya dikasih waktu berapa lama ya? Bebas. Karena kelasnya hamba Tuhan ya. Kalau jemaat kan 30-40 menit. Minimal hamba Tuhan 1 jam. 1 jam. Saudara siap 2 jam? Oh iya, saya nggak siap. Nama saya yang diberikan Republik Indonesia ini Ongko Wijoyo. Nama baptis saya Paulus, jadilah itu Paulus Ongko Wijoyo. Nah, kalau nama saya punya nama yang diberikan orang tua itu sengnya Wang, jadi Wang Sining. Kalau Paulus itu kan bahasa Inggrisnya itu Paul, bukan Paul, Paul. Lidahnya orang Jawa angel mas, Paul. Jadi lidahnya agak ditekuk ke belakang terus disepel, ditekan ke atas. Hati-hati loh saudara kesleo ya, karena sampai hari ini belum pernah ada tukang pijet yang bisa ngobati kesleo. Maka kalau saudara lihat di TikTok ada Paul Wang, yaitu di Paulnya itu Wangnya dari keluarga saya. Saya punya istri 1 sampai hari ini dan selama-lamanya. Anak saya 2. Yang pertama sudah kerja. Itu aja cukup. Yang kedua semester 3. Sudah semua ya, komplit ya. Tapi kadang ada juga yang memanggil saya juragan, karena saya juga dodolan durian. Jadi disebut juragan durian. Tapi hari ini cuma namanya tok yang tak bawa. Duriannya tinggal.
saya akan ajak saudara melihat satu tema yang, karena kalau sudah kelasnya hamba Tuhan, sudah bukan susu lagi, tetapi makanan keras. Dan ketika saya baca ini, seperti firman Tuhan bicara bahwa firman itu pedang bermata dua. Jadi sebelum itu mengenai saudara, itu sudah mengenai saya pribadi. Sebelum menegur saudara, itu menegur saya secara pribadi. Saya beri judul, temanya adalah ibadah yang ditolak Tuhan. Saya kadang sampai baca itu ya, kenapa ya kok ada itu di Alkitab? Ada ibadah yang ditolak Tuhan ternyata. Dan ini yang ngeri. Jangan-jangan yang ibadah yang kita lakukan itu tertolak di mata Tuhan. Ibadah-ibadah yang saya lakukan tertolak di mata Tuhan. Saya ajak kita untuk melihat di dalam Amos pasal 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-27. Judul perikopnya adalah ibadah Israel dibenci Tuhan. Saya akan bacakan perlahan-lahan. Ayat 21. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kawan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Ayat 27, yang terakhir. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Amin. Sampai di situ. Judulnya adalah ibadah Israel dibenci Tuhan. Nah, padahal pada saat itu orang-orang Israel itu adalah orang-orang yang selalu beribadah. Tetapi Tuhan ngomong, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Ini bukan bangsa kafir, ini umat perjanjian. Dan ketika mereka beribadah, datang kepada Tuhan, memberikan segalanya, pujian, bahkan korban, Tuhan ngomong, aku menghinakan perayaanmu. Ketika saya baca ini terus, menempa saya. Nah, kita perlu tahu dulu latar belakang konteks ceritanya ayat ini ditulis. Nah, pada saat itu Amos itu melayani pada zaman Raja Yerobeam II. Itu abad ke-8, kurang lebih 750-760 sebelum Masehi. Nah, sekarang siapa sih Amos itu? Ternyata kalau saya baca, kalau saya dibuka yang di pasal pertama dikatakan ini, perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba. Ternyata Amos itu peternak domba. Kemudian di ayat yang ke-7 Amos ngomong gini, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi. Dia bukan hamba Tuhan, dia bukan siapa-siapa. Tetapi dikatakan ini, aku ini seorang peternak domba tadi, dan pemungut buah arah hutan. Ternyata Tuhan bisa pakai siapapun yang Tuhan ingin pakai. Amin. Gak peduli label saudara apa.
Saya kalau bersaksi, kenapa hari ini saya bisa jadi hamba Tuhan melayani? Waduh, kesaksian saya bisa lebih panjang dari korbannya. Nanti lain waktu. Kalau saudara lihat, saya ingat Samgar. Saudara ingat Samgar? Karena Samgar itu cuma dicatat di Alkitab itu 2 kali. Samgar, nama Samgar. Dia itu salah satu hakim yang dipakai Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari Filistin. Siapa Samgar? Samgar itu juga sama peternak. Ternyata Tuhan bisa pakai sekali lagi siapapun juga untuk bisa mengingatkan, untuk bisa menegur. Hari ini kalau saya dipercaya Tuhan untuk menyampaikan ini, biar ini bisa jadi berkat buat kita semua. Nah, saat itu kondisi Israel itu dalam keadaan yang baik-baik saja, fine-fine saja. Keamanannya oke, politiknya oke, apalagi ekonominya itu sedang dalam posisi puncak. Makanya kalau kita lihat, juga usah dibuka, di Amos pasal 3 itu terlihat betul banyak orang-orang kaya di sana. Tetapi kita lihat Amos 2, kita lihat dulu latar belakangnya, kenapa sih ibadahnya itu ditolak. Amos 2 lah ini yang perlu kita buka. Amos 2 ayat 6 sampai 7. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Yang ayat ke-7, mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Dan itu masih ada kelanjutannya lagi. Nah, ternyata mereka ini orang-orang Israel dalam keadaan yang baik-baik saja, bahkan keadaan yang baik, tetapi mereka juga ibadah, mempersembahkan puji-pujian, mempersembahkan korban. Tetapi masalahnya di satu sisi mereka melakukan hal-hal yang tadi disebut di pasal ini. Mereka berlaku tidak benar pada orang miskin. Orang benar dijual dengan uang. Makanya Tuhan ngomong, aku ini membenci ibadah. Nah, kita akan belajar supaya setiap saudara dan saya, ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, ketika kita melakukan ibadah apapun Tuhan, biarlah kita dijauhkan dari dibenci Tuhan. Tapi biarlah setiap ibadah saudara dan saya adalah ibadah yang dikenan Tuhan. Amin. Yang pertama, ayat 21 sampai 23, kembali lagi Amos 5. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sampai di situ saja. Saya cari dalam bahasa Ibraninya, aku membenci, itu ternyata tertulis artinya itu muak. Gak sekedar benci tapi muak. Di dalam teks yang lain itu ngomong gini, aku jijik. Ketika saya baca ini, Tuhan bukan sedang ngomong gini loh, aku gak seberapa suka loh sama ibadahmu. Enggak, Tuhan sedang ngomong, aku muak sama ibadahmu. Aku jijik sama ibadahmu, sama perayaanmu, sama korban-korbanmu, itu aku jijik. Dan saya baca itu, saya ngerti. Saudara tahu, dalam Alkitab ini yang paling menakutkan saya bukan ayat upah dosa adalah maut. Karena upah dosa adalah maut itu sudah, itu harga mati, gak bisa ditawar. Upah dosa adalah maut. Tetapi yang menakutkan bagi saya pribadi loh, gak tahu saudara, ayat firman Tuhan yang paling menakutkan adalah nanti Tuhan itu menghakimi pertama kali dari rumahku. Tuhan gak ngomong aku akan menghakimi dari luar rumahmu, enggak.
Aku akan menghakimi dari rumahku ini. Itu loh yang ngeri. Itu ngeri sekali. Dan saya berpikir, Tuhan, apakah aku nanti bisa masuk pada perjamuan anak domba? Karena seringkali kita menganggap ibadah itu yang terutama. Masalah utamanya itu bukan pujiannya. Saya nggak ngomong bahwa pujian harus pujian yang terbaru. Pujian lama pun bisa dipakai Tuhan. Bukan karena musiknya mungkin terbatas karena alat musiknya, enggak. Bukan karena itu. Bukan karena waduh di persembahanku titik. Bukan karena itu. Tuhan ngomong di situ kenapa? Yang pertama, poin pertama, Tuhan menolak ibadah karena ibadah itu terputus dari kehidupan yang real. Karena ibadah itu terputus dengan realita kehidupan. Seringkali yang di mimbar, karena ini hamba-hamba Tuhan ya saya persempit saja. Seringkali kita merasa bahwa yang di mimbar ini yang utama. Dan seringkali itu terputus, gak ada koneksi, gak ada sinkronisasi antara kehidupan di mimbar dengan kehidupan di luar mimbar. Makanya tadi dikatakan aku menghinakan pelayan. Mereka rajin ibadah. Tetapi Tuhan ngomong aku menolak, aku muak, aku jijik. Seringkali kita ibadah. Ada di salah satu gereja nanti bulan depan ini temanya adalah kasih. Oh bebas sih pakai tema apapun boleh. Tetapi apakah kita persempit lagi lah? Ada yang datang suami istri? Wah banyak ya saya lihat. Coba sih ditoleh sih kanan kirinya. Kehidupan di mimbarnya oke saja. Oh saya pernah pelayanan itu yang di mimbar itu suami, istri sama anak-anak jadi satu keluarga gitu. Pelayanan gitu. Ya, baguslah satu keluarga melayani pekerjaan Tuhan, bagus. Tetapi apakah setelah selesai melayani itu, apakah nilai-nilai ibadah itu kita bawa keluar? Coba ditoleh kanan kiri yang bawa suami istri. Apa ngomongnya kasih, tapi apakah kemudian berlaku kasih kepada suami, kepada istri, kepada anak? Karena itu aplikasinya. Tuhan gak mandang yang di mimbar ini loh. Kita datang ibadah, kita melakukan ibadah itu pembekalan. Aplikasinya itu bukan di gereja. Seringkali kan orang salah bahwa seringkali berpikirnya gini, aplikasinya adalah yo di mimbar ini. Padahal aplikasinya itu di luar sana loh. Makanya Tuhan ngomong, aku ini jijik, kamu ibadah tapi kamu menindas. Kemudian apa lagi? Saya catat di sini menindas bawahan. Wah ini seringkali terjadi. Saya seringkali ngomong di gereja ada banyak roh Saul. Betul tahu roh Saul? Saul itu ketika Daud pulang dari peperangan, rakyat Israel itu mengeluh-ngeluhkan Daud. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan laksa-laksa. Dikatakan ayat itu sejak hari itu Saul mendem. Itu salah. Harusnya saya pernah ingat satu pemimpin, kalau saya nggak lupa, kalau saya benar ya, Ibu Megawati pernah ngomong, pemimpin yang hebat adalah yang melahirkan seorang pemimpin. Tetapi itu tidak terjadi di gereja. Seringkali ketika ada bawahan kita atau partner kita di dalam ibadah itu melebihi kita,
bahkan lebih mungkin maaf kata kita sebagai gembala, wah dianggap saingan, dianggap musuh. Kan salah. Nah ini loh roh Saul itu. Mereka berpikir, wah ini saingan. Saya ini punya persekutuan sejak tahun 2005. Tuhan saksi. Saya setiap Jumat itu kita ada ibadah sebelum COVID. Nah itu, jadi setiap Jumat saya harus khotbah. Sampai kemudian Tuhan taruh ada dosen STT di situ, dosen STT loh malahan, dosen ini suami istri, kemudian ada beberapa hamba Tuhan, kira-kira ada 1, 2, 3, sekitar 5 orang. Terus tahu pikiran saya apa? Oh ini dosen loh malahan. Saya berpikirnya cuma gini, wah terima kasih Tuhan, sekarang aku tidak setiap Jumat khotbah. Mereka bisa tak jadwal karena mereka orang-orang hebat juga. Nah seharusnya seorang pemimpin itu sama. Jangan pandang bahwa kita, partner kita di dalam pelayanan itu musuh. Itu roh Saul. Saul itu tidak menjadikan Daud itu sekutu, tapi menjadikan Daud seteru. Coba hari itu ayatnya diganti. Ketika orang-orang Israel berseru, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Harusnya sejak hari itu Saul semakin bangga kepada Daud. Jalan ceritanya kan beda. Tapi masalahnya sejak hari itu Saul menderita. Itu titik kejatuhan dia yang pertama. Makanya hari ini kalau setiap saudara dan saya, siapapun yang ada di dalam pelayanan kita, gandeng itu sekutu saudara di dalam melayani, bukan sekutu. Kita tidak punya roh Saul, kita dibebaskan semua dari roh Saul. Roh iri hati itu dijauhkan semua, biar ibadah kita tidak ditolak. Amin. Yang kedua, ayat yang ke-24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Dikatakan di situ ada kata keadilan. Di dalam teks yang lain, dalam bahasa aslinya, keadilan di situ tertulis jelas membela yang lemah. Ada keadilan dan digambarkan itu, tadi dikatakan keadilan itu bergulung-gulung, terus menerus seperti air. Nggak cuma seperti air, tapi seperti sungai yang mengalir. Karena di got, di selokan itu juga ada air, tapi berhenti. Rata-rata selokan itu berhenti, tidak mengalir. Tetapi dikatakan kebenaran itu seperti tadi air yang bergulung-gulung, seperti sungai yang selalu mengalir. Poin yang kedua adalah biarlah ibadah itu yang dituntut Tuhan itu intinya adalah ada keadilan di dalam ibadah. Karena keadilan itu adalah kebenaran. Saya percaya kata-kata. Amin. Keadilan itu adalah inti salah satunya kebenaran. Jadi dikatakan tadi bergulung-gulung. Artinya apa kalau bergulung-gulung? Terus menerus, nggak berhenti. Keadilan, aplikasi ibadah itu nggak berhenti cuma stuck di hari Minggu toh. Nggak cuma kita berlaku adil, kita jadi aktor dan artis di hari Minggu saja, tetapi itu terus menerus, nggak cuma hari Minggu. Seperti saya katakan tadi, sebenarnya ibadah kita itu bukan hari Minggu, ibadah kita itu Senin sampai Sabtu. Hari Minggu itu pembekalan, hari Senin dan Sabtu itu waktunya setiap saudara dan saya aplikasikan nilai-nilai ibadah.
ketika kita di dalam keluarga, apakah kita ini membagikan kasih kita kepada suami, kepada istri? Kita bisa khotbah tentang mengampuni, kita bisa khotbah tentang kasih, kita bisa khotbah tentang memberi. Tetapi kemudian bojone ngoceh, saudara nggak tahu. Saudara harus, para pria-pria memahami bahwa setiap wanita itu memang punya banyak kuota bicara. Coba Bapak klik ya. Coba klik di HP mau apapun, apa provider apapun, coba dicari. Kuota bicara itu banyak loh. Saudara dan saya itu dengar seharian gratis. Dan masalahnya itu nggak sehari habis, itu bisa terakumulasi berhari-hari. Tetapi jujur, kalau tiba-tiba istri saudara dan saya korek diem, saudara nyaman nggak? Nggak nyaman, kok kangen dong. Nah, sama kita, sama. Saya langsung gini kok menangis, biasanya aku salah boleh ada. Loh iya. Langsung tak tanya, ngamuk ya? Enggak, kok dia memang aku mau diam. Karena enggak biasanya itu. Makanya kita bersyukur punya istri yang banyak kuota bicaranya. Kalau kita bisa ngasihi di mimbar, di altar kita bisa ngasih, bisa ngampuni. Suami kita mau seperti apapun, istri kita mau seperti apapun, ampuni. Karena itu bukan dua tubuh, itu satu, sudah dipersatukan Tuhan. Amin. Coba saya ditoleh yang bawa suami istri, masih modelnya kayak gitu. Lihat, ditoleh. Terima kasih. Lihat, masih ditoleh, masih ada. Coba aja dilihat, sungguhan dilihat nih, yang bawa suami istri dilihat. Bukan dilihat. Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu ya. Masih modelnya kayak gitu. Itu kalian yang milih sendiri. Kita milih sendiri. Betul? Sekarang salah pilih. Pokok kapan? Kalau saudara potong rambut salah, paling penyesalannya itu cuma sebulan, cukup lagi, benar? Salah ujian, paling gagal 1 tahun. Saudara gagal milih pasangan, kapok musak umur. Nah makanya apapun yang Tuhan sudah tempatkan dan sudah kita pilih, kasih. Yang bawa suami istri lanjut. Saya tulis seperti ini. Nah, ini ada satu hal. Ini paling tidak enak didengar. Ini paling tidak enak. Tapi sudah tidak enak enggak? Ini tidak enak. Ini tidak enak. Karena saya tulis ini. Tapi dikatakan menindas orang miskin, menjual orang kaya karena uang. Yang kedua, seringkali praktek di dalam gereja itu memuliakan orang kaya dan mengabaikan orang lemah. Saya nggak tahu di Kediri, tetapi kalau di Surabaya saya dengar, apalagi di Malang, saya sangat dengar. Makanya di dalam Yakobus ngomong gini, ada orang yang pakai apa dikatakan di situ pakaiannya indah, pakai cincin. Ayo Pak, depan. Pak, aku ada ini. Orang miskin sandal jepit. Pojokan ngadeg gitu. Lek perlu di pos satpam. Cek kamu tak baik. Sudah di situ aja. Seringkali yang terjadi seperti itu.
Tidak ada keadilan di situ. Yang Tuhan tuntut itu di dalam setiap ibadah itu ada keadilan yang bergulung-gulung. Gak cuma hari Minggu dong. Kalau kita berpikir logika, kalau sekarang saudara dan saya di mimbar atau di gereja atau di pelayanan manapun, kita memperlakukan orang yang sederhana dengan orang kaya berbeda, apakah kemudian keluar dari ibadah itu kita berbeda? Oh, nanti memperlakukan orang yang biasa juga setara? Enggak, pasti itu kan ke bawah terus. Pasti kita nggak akan menghargai orang-orang yang lemah. Kita itu fokusnya cuma kumpulannya dong suki-suki. Loh, saya ngomong seperti ini, maaf, saya bukan anti orang kaya. Teman-teman saya ini orang kaya-kaya dan sangat-sangat kaya. Mereka punya perusahaan di mana-mana. Teman-teman saya. Tetapi, kalau saya seharian di rumahnya, salah satu di rumahnya, saya nggak boleh pulang. Bang, cek, sarapan. Ya sudah, sarapan. Saya sudah mau, makan siang. Loh, diterus no, rasanya dulunya aku nginep di sini. Ya sudah, terakhir makan siang, habis itu pulang. Nggak boleh pulang saya, di situ. Saya nggak mau manfaatkan itu. Teman-teman saya tahu, saya lebih banyak kumpul sama orang-orang kaya itu ataukah dengan orang-orang sederhana. Benar, Tuhan saksi. Kalau saya mau, makan gratis sehari ada. Mau pindah anak dari sini, saya pindah sini, dari pindah sini. Mereka ini orang-orang super kaya. Tetapi sering kali yang terjadi apa? Ketika kita ibadah, ketika kita di dalam bergereja, yang kita perlakukan istimewanya orang-orang kaya. Masalahnya itu apa sih? Seringkali itu memang seperti tumbuh oleh orang kaya itu butuh pengakuan. Gereja itu menganggap orang kaya itu raja dalam tanda kutip. Saya ini pelayanan di organisasi gereja itu kurang lebih 15 tahun. Jadi saya tahu. Saya mau katakan jujur, saya katakan maaf kata, politik di dalam gereja itu jauh lebih jahat dari politik di luar gereja. Kalau saudara lihat politik-politik yang ada sekarang, ya, itu tidak seberapa. Di gereja jauh lebih jahat. Ketika ada teman-teman yang mau masuk di dalam dunia pelayanan, saya ngomong, kamu siap nggak? Hatimu kamu siapkan nggak? Kamu tak kasih tahu ya. Aku nggak melarang kamu untuk terjun di dunia pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi kalau kamu tidak siap hatimu, engkau bisa murtad. Bisa murtad. Karena politik di dalam gereja ngeri. Dan sering kali yang terjadi apa? Tumbuh oleh tutup. Ya itu tadi. Di Malang, waduh saya tahu dengan persis. Kalau orang kaya ya sudah ngasih persembahan gede, sudah menabur banyak, wah, kan sudah loh. Ujung-ujungnya apa ya? Bisa ngatur gereja. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Di dalam Alkitab ada orang-orang kaya yang dipakai di dalam pelayanan. Ada orang yang rendah hati kaya. Tetapi berapa banyak orang kaya yang menganggap dirinya itu betul pengakuan. Dan ini yang Tuhan ngomong, tidak ada keadilan di situ. Biarlah ketika kita beribadah, kita melakukan aktivitas di dalam bergereja, kita memandang semua orang itu setara. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Saya itu ya mendengar, karena saya ada di sana. Ini kelasnya gembala loh yang ngomong. Kalau mau buka cabang di gereja, di kota A, kota B, kota C, carilah rajanya. Cari rajanya. Apa? Tanda kutip. Cari orang sugi-sugi supaya untuk support. Loh, nggak salah, memang orang kaya itu bisa support.
Tetapi kita lupa bahwa sumbernya adalah Kristus, bukan orang kaya. Kalau kita cuma mengandalkan orang kaya, saudara pasti akan kecewa. Percaya saya. Sekali waktu kita pasti akan kecewa. Tetap manusia kok. Wong suami kita, istri kita aja sudah bisa membuat kita kecewa, anak kita bisa membuat kita kecewa, apalagi orang lain pasti bisa membuat kita juga kecewa. Hari ini pastikan ada keadilan ketika kita melakukan aktivitas dalam ibadah kita di tengah dunia. Amin. Yang ketiga, poin yang ketiga. Ini yang poin ketiga ini poinnya masih 21. Saudara, biasanya 3 itu kan terakhir. Ayat 25 sampai 27. Amos 5 ayat Amos pasal 5 ayat 25 sampai 27. Saya akan bacakan. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Ayat 26. Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh di seberang Damsik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Dikatakan di situ kamu mengangkut sakut rajamu dan kemudian tadi kewan. Sakut itu dewa bangsa Asyur. Sakut yang ditulis di situ. Nah, itu adalah dewa pelindung kerajaan. Kemudian kewan. Kewan itu adalah dewa bintang. Ini yang berhubungan dengan astrologi. Nah, di satu sisi mereka itu ibadah, tetapi di sisi yang lain hati mereka tetap kepada ilah yang lain. Ternyata Tuhan ngomong ibadahmu tidak kurang ritual, ibadahmu tidak kurang liturgi, tetapi karena ibadahmu itu tidak cuma nyembah aku, tapi nyembah yang lain. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh. Makanya Tuhan ngomong gini, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Allah dan kepada iblis. Enggak ya, ayatnya enggak iblis. Karena iblis itu sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Musuh pertama Tuhan yang saat ini yang ini ditulis bukan Allah dengan iblis, karena iblis itu sudah dikalahkan. Musuhnya adalah Mammon, jin, duit, kekuasaan, nama besar. Seringkali kalau ibadah kita bukan ibadah yang isinya adalah keadilan, itu ujung-ujungnya pasti penyembahan berhala. Kalau ibadah kita bukan ibadah sejati yang dikenal Tuhan, ujung-ujungnya pasti penyembahan kepada berhala. Ketika kita melakukan ibadah, berhalanya sudah modern. Loh, saya tidak menolak ada gedung-gedung gereja yang difasilitasi dengan lighting bagus, alat musik bagus, itu bagus itu. Tapi seringkali itu terhenti di situ. Ada berapa banyak yang kemudian ngomong, oh, aku mau punya banyak 1000 cabang. Bagus, kalau itu memang Tuhan tutup. Masalahnya gini, seringkali yang terjadi itu gini, penambahan cabang atau penambahan kursi di gereja tidak sama dengan penambahan misi di gereja itu. Ujung-ujungnya apa? Lidahnya jemaat. Di Malang, saya nggak ngomong ke diri. Saya nggak dengar. Ini di Malang. Saya ini punya teman ini BMGK, orang BMGK. Aku lihat nyebut BMGK, kadang kualik BMKG.
orang BRGK tadi pelan-pelan. Itu ngomong gini, Pak, tahun 25 kemarin, Pak, dalam tahun 2025 ini penambahan gereja di Kota Malang itu sekitar 10 gereja, 10 sampai 12 gereja. Benar ya Pak? Iya. Tapi masalahnya satu Pak, kenapa? Populasi orang Kristen di Malang tetap sama. Berarti mereka cuma pindah doang. Kita sedang tidak menjalankan amanat agung. Nah itu sekali lagi, kalau tujuan ibadah kita tidak ada keadilan, yang ada apa sih? Kekuasaan, nama besar. Itu yang jadi berhalanya. Makanya kalau ngomong aku muat, loh saudara dan saya mengagumi sosok hamba Tuhan jadi teladan itu bagus. Saya ini ada di Malang, ada sosok hamba Tuhan yang jadi teladan saya. Kadang kalau saya khotbah itu istri saya ngomongin, kok nek khotbah kayak gini? Saya sendiri tidak terasa. Ya karena saya mengagumi beliau. Jadi mungkin ada gaya atau kata-kata saya yang nggak kabeh, cuma ada kata apa kamu ngomong itu mirip. Loh, boleh kita mengagumi itu. Tapi seringkali senternya bukan itu. Ujung-ujungnya kita melakukan pelayanan itu adalah kekuasaan. Kalau bisa kita bisa menjatuhkan, mengalahkan. Loh kadang ada ya gereja seharusnya itu ditopang dong. Gereja yang kalau memang mau kejar-kejar misi cari jiwa berangkat sama ke SOP terus mana ya? Buah-buahnya itu. Dan seringkali itu yang terjadi di dalam gereja. Makanya ketika saya dipanggil untuk melayani Tuhan, saya pernah di tahun 2005 itu ada pelayanan Natal sekota. Ketika saya masuk itu ya sebelum masuk iring-iringan masuk itu di depan itu ada kayak tari-tarian apa ya Jawa gitu loh. Saya tidak ngerti istilahnya apa. Nah terus di situ ada gamelan apa gitu. Saya duduk di barisan depan. Saya di situ saya nangis. Tuhan siapa? Tidak mudah loh saudara menyembunyikan diri kita di balik salib Kristus itu. Seringkali ketika kita melakukan aktivitas ibadah, seringkali bukan nama Tuhan yang ditinggikan. Seringkali tanpa sadar itu tipis sekali. Makanya sekali lagi ketika saya melakukan Tuhan tutup bungkus di balik salib, biarlah hanya Engkau yang ditinggikan. Karena kalau sampai itu terjadi, Tuhan ngomong, aku muak, aku jijik. Dan saya ingin bahwa setiap saudara dan saya, bukan karena liturginya, bukan karena tata cara kita ibadah, bukan karena perlengkapan kita memulai ibadah, tetapi siapkan hati kita supaya ibadah kita memang betul-betul ibadah yang dikenal. Amin. Saya minta Tuhan Yesus bisa. Ya kita itu seperti di kitab Roma ngomong, ketika kita melakukan aktivitas ibadah, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Karena setiap saudara dan saya besar kecil dipercayakan jemaat. Saudara dan saya mengembalakan yang dipercaya Tuhan. Kita ini tanggung jawabnya bukan sama siapa-siapa loh, tanggung jawabnya kita sama Tuhan. Jangan sampai ketika Tuhan nanti datang dihakimi, aku gak kenal engkau.
Tuhan, aku sudah melakukan mujizat. Aku sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Kamu itu siapa? Mari semua bisa ambil waktu teduh. Ambil waktu teduh. Masing-masing ambil waktu teduh. Saya percaya ini bukan rutinitas ibadah, tapi hari ini memang setiap kita mau mendengar kebenaran ini, agar setiap ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang dikehendaki Tuhan. Saya akan melantunkan pujian ini, musik akan melantunkan pujian ini. Saya tidak mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Saya tidak mengajak saudara untuk berlutut. Saya tidak mengajak saudara untuk maju ke depan. Tetapi ketika pujian ini dilantunkan, ketika Roh Kudus bekerja menjamah setiap hati, masing-masing setiap pribadi. Kalau engkau mau bangkit berdiri, kok angkat tangan, berdiri. Saya tidak menyuruh. Engkau mau bersujud di mana engkau posisinya bisa bersujud. Itu Roh Kudus yang akan berbicara. Engkau akan maju ke depan. Itu semua biarlah hanya Roh Kudus. Saya hanya minta saudara tidak usah menyanyi. Saya akan angkat pujian ini dengan lembut, musik akan menyanyikannya dengan lembut. Mau sepertimu Yesus, saudara tidak perlu menaikkan pujian ini, saudara cukup ambil saat itu saja. Kalau engkau dijamah Tuhan, engkau mungkin bisa bangkit berdiri, mungkin engkau bisa bersujud, engkau bisa maju ke depan, apapun itu. Tuhan sedang lihat hati setiap kita, para pelayan-pelayan Tuhan. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, budi barui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Puji Tuhan. Kau lihat hati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang hari ini hadir. Kami percaya bukan karena kebetulan kalau setiap kami hari ini mendengar kebenaran. Mungkin bagi telinga kami tidak nyaman, tetapi yang kami dengar itu baik buat roh jiwa kami Tuhan. Kami ini sudah Engkau panggil Tuhan dari kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib.
Kami sudah menyerahkan tubuh kami Tuhan, hidup kami untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Dan janganlah ketika nanti di akhir endingnya Tuhan, Engkau tidak mengenal kami. Biarlah ketika nanti Engkau datang, Engkau melihat kemurnian Tuhan dari segala aktivitas yang kami lakukan. Kami tahu Tuhan, kami ini lemah, daging kami lemah Tuhan. Tetapi kami sangat percaya kuasa Roh Kudus itu mampu Tuhan. Karena Roh-Mu lebih jauh besar Tuhan. Beri kesempatan kepada kami Tuhan. Kalau hari ini kami masih ada, kami masih hidup, kami masih dalam kondisi tubuh yang sehat, itu semata-mata karena berkat Tuhan. Kau lihat Tuhan, ada hamba-hamba-Mu di sini yang berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Engkau lihat kemurnian hati mereka. Hamba cuma seperti Amos, seperti Sanggar yang menyampaikan pesan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berkarya atas hidup mereka. Pakai setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Pakai dengan luar biasa. Ada banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan sendiri yang ditinggikan. Sembunyikan Tuhan kami di balik salib-Mu Tuhan. Selubungi kami Tuhan dengan kuasa Roh, supaya bukan kami yang nampak, tetapi Kristus yang nampak. Karena itulah inti ibadah sejati kami Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus. Saya undang semua dosa pamit berdiri. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan kami terus-menerus Tuhan. Sempurnakan dalam setiap jalanku. Amin. Sekali lagi dengan suara yang paling keras. Mau seperti-Mu Yesus. Ya Tuhan. Berikan tepuk tangan serat-serat di atas tangan ini. Inilah yang menjadi pengakuan setiap kami Tuhan hamba-Mu. Tidak sebatas di mulut kami yang manis, tetapi Engkau muak mendengarnya. Tapi ini dari dasar hati kami, panggilan kami untuk kami boleh beribadah dan juga melayani pekerjaan kasih-Mu. Terima kasih buat pagi hari yang luar biasa ini. Kau singkapkan kembali setiap kami hamba-Mu, di mana Tuhan percayakan kami boleh melayani pekerjaan kasih-Mu.
Ampunkan kalau selama ini mungkin kami mulai serong arah, berbalik arah. Tapi mari Bapak kau luruskan jalan setiap kami kembali, supaya kami hanya melihat Engkau, melihat jiwa-jiwa, bukan oleh melihat harta-tahta ataupun jabatan, tetapi melihat Kristus atas jiwa-jiwa yang ada. Terima kasih Bapak, memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Paul. Kami percaya oleh karena kasih dan kemurahan Allah, kabar baik berita Injil menjadi berkat bagi setiap kami hamba-hamba-Mu yang ada di kota Kediri. Terima kasih, bahkan terus pakai beliau dengan urapan Allah yang lebih lagi, sehingga dimanapun kemanapun hamba-Mu berada, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, segala puji dan syukur bagi-Mu, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan sembah kami. Haleluya, yang bersama-sama katakan. Amin. Selalu duduk kembali untuk melanjutkan ibadah kita. Moga. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan dan kita akan nyanyikan sekali ini menjadi jalan hidup orang benar. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan mari saya persilakan untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah mendapat bagian untuk berdoa syafaat. Mari saya persilakan untuk maju. Mari kita satu di dalam doa. Haleluya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur dengan pernyataan Tuhan. Kami yang tergabung hamba-hamba-Mu BPHDPD Selatan, ya Tuhan Yesus, saat ini bersekutu berdoa bersama-sama. Kami berdoa untuk BPHDPD Pusat, ya Tuhan, pengurus Bapak Insinyur Niko Nyoto Rajo, ya Tuhan, beserta Bapak Himawan. Tuhan memberkati mereka dalam pengurapan Tuhan.
kesehatan, kekuatan menyertai hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga boleh mengurus seluruh hamba-hamba Tuhan PPHTGD di seluruh Indonesia ini dengan baik. Biarlah Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Kami serahkan mereka ke tangan kuasa Tuhan. Pertolongan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan mereka. Jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa juga untuk Bapak Paul Wijaya dan staf ya Tuhan, pengurus PPHTGD. Tuhan membawa mereka untuk dalam kesatuan iman bersama-sama mengurus hamba-hamba-Mu ya Tuhan dengan baik, dan bawa mereka ya Tuhan Yesus dengan kesetiaan, roh hikmat, kekuatan menyertai hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ini Tuhan ke tangan kuasa Tuhan. Demikian juga pengurus rayon Bapak Lukas dan Ibu Purnama, Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan untuk mengurus di tingkat rayon PPHTGD ini ya Tuhan. Kami serahkan mereka ke tangan kuasa Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus memberkati mereka. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Segala pujian syukur hormat bagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini kami menyerahkan PPHTGD Kediri Selatan yang pagi hari ini mengadakan persekutuan. Khususnya kami berdoa untuk Karwil, pengurus Ibu Ismono, demikian juga dengan Ibu Melinda. Kiranya Tuhan akan terus memberikan kekuatan, kesehatan, membawa kami di dalam pengenalan akan Tuhan dalam persekutuan yang indah, sehingga persekutuan ini bukan menjadi suatu acara yang biasa, tetapi berkat Tuhan yang mengalir atas kami semuanya. Jemaat Tuhan, gembala-gembala yang ada dipersatukan di dalam satu persekutuan garis depan ini Tuhan, sehingga hari demi hari kami semakin terikat satu sama lain, bergerak bersama dalam visi dan misi yang sama, sehingga kami boleh memenangkan Kediri. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh anggota PPHTGD yang terhimpun di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan, kekuatan, rezeki, bahkan segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan akan mencukupkannya. Demikian juga Tuhan akan berikan hikmat, pengertian untuk membawa setiap jemaat dalam kedewasaan rohani, sehingga kami boleh menikmati sukacita karena Tuhan berkarya di dalam setiap pelayanan yang kami bangun bersama. Kami juga menyerahkan level up pengurusnya saudara Karis, Angel, demikian juga dengan Ibu Melinda. Kiranya Tuhan pakai semuanya Tuhan untuk membawa kemuliaan Tuhan dalam kegerakan level up ini, sehingga banyak anak-anak muda yang terhimpun di sana, keselamatan terjadi atas kota kami. Karena keberadaan pemuda-pemuda ini sangat penting, yang membawa satu arah kegerakan dari kota kami Kediri, bahkan bangsa kami Indonesia Tuhan. Sehingga kami diselamatkan, bangsa kami diselamatkan, karena para pemuda ini digabung, dihimpun dalam satu persekutuan yang membawa mereka mengenal lebih baik akan Tuhan ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami ini dalam tangan kuasa Tuhan. Ambil kendali dan pimpin kami Tuhan, karena kami percaya hanya Engkau yang mampu melakukan segala sesuatu yang indah di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama-Mu yang penuh kuasa kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang tahun 2005. Kami melihat ya Tuhan, kemurahan demi kemurahan, kebaikan demi kebaikan, mukjizat demi mukjizat terjadi atas kami. Semuanya adalah kasih karunia-Mu ya Tuhan. Serta ya Tuhan, gereja-gereja-Mu sepanjang 2026 ini. Gereja-gereja-Mu lindungi ya Tuhan. Kirim malaikat-malaikat-Mu untuk melindungi gereja-gereja-Mu yang di mana-mana dihajar, diserang, baik di Afrika maupun di Amerika. Saat ini juga sudah diserang ya Tuhan. Juga ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani di seluruh dunia ini, lindungi mereka ya Tuhan, kasih mereka, beri mereka api yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Juga ya Tuhan, penginjilan di seluruh dunia ini, sertai mereka ya Tuhan, beri keberanian, api yang menyala-nyala
untuk misi penginjilan di seluruh dunia ini. Juga jiwa-jiwa yang memerlukan pelayanan. Tunjukkan ya Tuhan hamba-hambamu agar menemukan jiwa-jiwa yang merana dan memerlukan yang rindu untuk Engkau untuk Engkau jamah dan Engkau kasihi, untuk diselamatkan. Juga ya Tuhan, guru-guru agama Kristen yang saat ini masih kekurangan, serta ya Tuhan, kirim ya Tuhan anak-anak-Mu untuk menjadi guru-guru agama Kristen, dan juga berkati ya Tuhan agar mereka semua tidak kekurangan, berkelimpahan oleh kasih karunia-Mu. Dan doa dilanjutkan oleh saudara kami. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersujud menyerahkan segala pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan di tempat ini. GPI Galilea, biarlah Tuhan selalu memberkati. Kami percaya Tuhan memiliki rencana untuk pelayanan tempat ini. Tuhan juga memberkati gembala yang memimpin pelayanan di tempat ini. Biarlah kuasa Tuhan tetap melimpah mengalir, anugerah Tuhan dicurahkan. Tuhan selalu memberikan pertolongan. Memang pergumulan apapun yang ada saat ini, Tuhan selalu membuka jalan. Tuhan selalu memberikan petunjuk sehingga pelayanan di tempat ini berjalan sesuai dengan kehendak dari rencana Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berkati juga jemaat yang ada. Biarlah kuasa Tuhan juga membimbing, mengarahkan kehidupan mereka sehingga jemaat semakin setia kepada Tuhan. Dari mereka lah banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kami percaya Tuhan akan memberikan petunjuk dan jalan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati GPI Galilea ini sehingga semakin berkembang. Amin. Sesuai dengan anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan kekuatan dan kuasa Tuhan melimpah mengalir tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Doa berdamai itu sama kita duduk sama-sama. Haleluya. Indonesia
untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan kami hidup di Indonesia dan kami bangga punya Engkau. Kami berdoa buat para pemimpin, baik yang duduk di eksekutif, baik yang di legislatif, baik yang di yudikatif, TNI Polri, kami serahkan semua di tangan kuasa-Mu. Berilah takut akan Engkau Tuhan dalam menunaikan tugas, sehingga dalam menunaikan tugas bukan untuk kepentingan dirinya atau keluarganya atau golongannya atau agamanya, dijauhkan semuanya itu, biar sungguh-sungguh untuk kepentingan bangsa dan negara kami Indonesia, sehingga bangsa kami Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kerinduan Indonesia maju tahun 2045 diberkati oleh Tuhan. Dan lebih dari semua itu, biar Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga pada saat ini kami berdoa buat kota Kediri, kami serahkan tangan kuasa-Mu, kami bersyukur Tuhan berkati kota kami Kediri Tuhan. Ini semua suatu anugerah yang besar dari Engkau. Mari semakin Kau pakai para pembesar kota kami ini sampai pada yang paling rendah RT RW, sehingga semua tetap bergandengan tangan dalam menunaikan tugas. Betul-betul Tuhan, Kediri mapan untuk kemuliaan bagi nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur telah berkati acara ibadah pada saat ini dari awal pertengahan sampai akhirnya, baik dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan, terlebih mendengarkan firman-Mu, sungguh menjadi berkat buat kami. Dan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, semakin Kau pakai, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami berkumpul, mau pulang ke rumah masing-masing, mari Kau pimpin kami semua, sehingga pulang dengan selamat, karena pimpinan Tuhan. Terpuji Engkau, bagi Engkau-lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Para hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan, mari pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu dan saudara semuanya, sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Mari pulanglah dan terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan, hari ini pertemuan di awal tahun 2026 bulan Januari kita selenggarakan di tempat GPI Galilea Bapak Pendeta Yemi Christian. Terima kasih untuk tempat yang baru Bapak Ibu ya, baru ditempati dan kita boleh ikut sama-sama ngenyari gitu ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Kemudian info dari kami, Korwil dan pengurus, Bapak Ibu, tanggal 12 Januari kami para Korwil diundang ke Semarang oleh Januari 12 Januari sudah lewat ya, jadi tolong didengarkan dulu ya, tolong didengarkan dulu. 12 Januari yang lalu kami Korwil dan pengurus diundang ke Semarang ya, ke Semarang oleh Jakarta, dan jadi tim dari Jakarta datang ke Semarang. Dan sesungguhnya tidak hanya dikhususkan untuk Korwil dan pengurus, tetapi juga untuk Tentara Fajar. Apa yang dimaksud Tentara Fajar? Yang dimaksud Tentara Fajar Bapak Ibu yang ikut doa pagi setiap hari, Senin sampai Sabtu ada 2 sesi, jam 4 sampai jam 5 dan jam 5 sampai jam 6. Itu via Zoom. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti di tempatnya masing-masing yang dilayani dari Jakarta hari Senin itu oleh Pak Himawan. Kemudian hari-hari yang lainnya dari hamba-hamba Tuhan PPHTGD kota-kota, baik yang di Jawa maupun luar Jawa. Nah, secara otomatis kalau Bapak Ibu mengikuti, tolong namanya diberi kota. Jadi kalau Bapak Ibu dari Kediri ditulis Kediri, namanya Melinda, seperti
secara otomatis nama itu akan masuk ke data di sana ya. Jadi ada khusus yang mendata. Nah, ketika ada pertemuan-pertemuan, mereka yang aktif ikut doa pagi itu disebut sebagai tentara fajar dan pasti dapat kuota. Apakah ketika ada pertemuan, apakah ketika ada acara di Jakarta, seperti itu. Jadi saya selaku pengurus bersama dengan Ibu Ketua memberi akses kepada Bapak Ibu, ayo bersama-sama memberi waktu. Mungkin tidak bisa 2 sesi, atau mungkin 1 minggu tidak bisa semua, tidak apa-apa. Ya mungkin seminggu hanya bisa sekali atau 2 kali atau 3 kali, boleh ya Bapak Ibu, silahkan. Nah kemudian selain itu di sana seperti yang beberapa waktu saya umumkan, di sana juga ada pembaruan data. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan kartu jabatan identitas itu berkaitan dengan data yang kami terima dari pusat ini akan diisi, ya. Tidak ada yang namanya nik, tidak ditulis Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu tidak berpikir kok niknya ditulis nanti PG gitu, enggak ya. Nama sesuai KTP. Nah ini terinci sedemikian, setiap gereja perwakilannya atau gembalanya itu akan ada satu dengan salinannya. Nah itu yang akan dimasukkan data ke sana. Untuk berikutnya, pertemuan berikutnya ketika data ini masuk ke pusat, tidak ada lagi absen secara fisik. Tapi nanti Bapak Ibu yang sudah ngisi data ke pusat akan diberikan QR ya, barcode masing-masing tidak sama. Dan barcode itu sebagai absensi langsung ke Jakarta, ke pusat. Jadi kalaupun contoh misalkan Pak Yakub dan Bu Siska ya, yang anggota cuma 1 Pak Yakub. Nah kalau suatu saat Pak Yakub tidak bisa hadir, barcode-nya bisa dititipkan Bu Siska. Kalau Bu Siska yang mewakili boleh. Jadi setiap gereja 1 ya. Jadi tidak bisa lagi, maaf Bapak Ibu, suami istri lalu ada anaknya terus semua jadi anggota, tidak bisa. Satu gereja hanya 1. Kecuali kalau ada cabang, ya punya cabang seperti Bu Endang Jayadi punya cabang di Selomangkleng, itu bisa 1 orang lagi. Ya, lalu kemudian yang anaknya atau istrinya bagaimana? Nah nanti akan dijelaskan oleh Bu Ketua. Ya, kemudian Bapak Ibu ketika kamu di sana ada embun yang dibagikan setiap bulan, Bapak Ibu bisa dibaca. Ini tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Ya, tugas kita sebagai hamba Tuhan. Kalau tadi firman Tuhan dikatakan bagaimana ibadah kita yang sesungguhnya tidak hanya didengar. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Ampong, sampai nanti maaf, terima kasih untuk kehadirannya dan pelayanannya. Ya, hari ini hamba Tuhan. Maaf saya lupa. Ya, ini Bapak Ibu setiap bulan diberikan, Bapak Ibu bisa baca. Ini betul-betul memberkati. Ketika saya baca secara pribadi, kadang pun juga saya ambil untuk dibagikan kepada jemaat. Ya, nanti juga ada kalender dari pusat dari Jakarta. Kemudian Bapak Ibu, 2 hari 1 malam kami di Semarang, saya dengan Bu Ismono mengikuti acara pembinaan di Semarang, dilanjutkan dengan level up selama 3 hari 2 malam. Itu kami saja dengan anak-anak level up. Ya, ada 6 anak dari Kediri yang mengikuti, dan di situ disampaikan juga untuk lanjutan pemuritan anak-anak muda di gereja. Ya, nanti akan diinfokan berikutnya menyusul di bulan berikutnya supaya Bapak Ibu tidak numpuk ya, tidak numpuk. Tapi saya akan share di grup nanti apa yang harus ditulis ya, apa yang harus dicatat berkaitan dengan data, karena ini akan masuk ke sistem ya, akan masuk nanti anak-anak level up akan memasukkan data Bapak Ibu untuk dikirim ke Jakarta. Ya, jadi supaya Bapak Ibu kalau ngisi sendiri keliru, ini kertasnya terbatas Bapak Ibu. Jadi kami yang akan bantu isi.
Jadi Bapak Ibu nanti tolong di grup supaya tidak diisi dengan WA, video, share dan yang lainnya. Ya, mohon. Jadi kemarin saya diperintahkan oleh Ibu Ketua, wih besok ngomong kabeh. Maaf ya Bapak Ibu yang kirim di WA, bukan saya jahat, saya tidak jahat Bapak Ibu. Saya tidak jahat betul, tapi karena saya harus melakukan taat melakukan perintahnya Ibu Ketua, tak busuk semua yang tidak berkaitan dengan acara. Jadi kalau mau kirim renungan boleh, tapi renungan jangan semua dikirim, ya, jangan semua. Saya akan lihat nanti khusus untuk ini karena ini harus segera dikirim ke pusat, ya. Itu saja dari saya. Silakan melanjut Ibu Ketua berkaitan dengan absensi. Tuhan memberkati. Shalom. Tadi yang sehat saya. Tapi tidak apa-apa, Tuhan juragan saya melihat isi hati saya. Begitu saja. Jadi dari situ tadi karena PPHT untuk berita tempatnya di mana, jam berapa semuanya itu hanya satu hari, Sabtu dan Minggu itu terakhir. Kalau sudah melihat itu tambah-tambah ini momen saya yang dan busekan itu saja. Jadi saya sendiri saya yang nyuruh. Jadi minta maaf, mungkin kalau lain 2 hari untuk pengumuman tempat Sherlock itu jangan pakai. Meskipun renungan kalau bisa jangan juga 1 bulan 1 kali untuk tidak campur baur. Ya, ini saja. Dan saya sampaikan tentang level up dan perintisan atau yang punya cabang itu berkaitan dengan subsidi atau transport dari Jakarta. Tapi itu kan dari Jakarta Pusat hanya anggota. Tapi yang pelaksana saya itu ada di sekitar adalah Bu Melinda dengan saya. Karena saya mengerti itu mesti goro-goro gak teko itu mesti transport kan. Jadi istri gak itu transport. Ini kalau memang plus podo pemikiran saya. Karena di dalam ibadah suami istri itu sangat penting seperti tadi Pak Monggo juga menyampaikan sandingmu jadi kelakuan ibu jumuh yang jodoh pada orang itu kan berarti penting suami istri. Tetapi saya yang menggembalakan akhirnya menjadi pemimpin di sini tahu karakter itu. Akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum mempunyai perintisan tidak mempunyai ini contoh siapa ya Pak Jakaria. Pak Jakaria itu di dalam Pak Moses itu nanti keluar, tapi saya masukkan di istri. Jadi saya beri. Itu tadi kepikiran kita dengan Melinda. Kita ngomong saja kepada Tuhan. Jadi tepat waktu mesti ada berkat-berkat itu. Itu menjadi keyakinan kita sehingga kita tidak mengurangi. Makanya kalau anggotanya yang datang ini tadi Bu Melinda dapat 44, tapi yang hadir semuanya 60. Nah, jadi dari situ tadi saya pemikiran itu lokal. Jadi lokal, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak tahu saya cara mengolah, saya cari untuk sponsor atau itu kita lokal. Jadi waktu ada pengumuman begitu kami tidak angkat tangan. Tempat saya istri bagaimana dapat transport atau tidak, memalukan saya. Seperti saya diomongi yang dapat transport itu anggota. Nah, kalau kita mau mengembangkan sendiri seperti begini, itu inisiatif kita. Jadi kita sama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Dan yang kedua, kenapa tadi di dalam level up? Level up itu tadi kan biasanya yang juga mengikuti, itu juga saya tidak beri tidak masuk di S3. Tapi yang level up punya penjabatan cuma 1 sini angel. Itu kalau ikut ibadah begini nanti sama dengan anggota. Ini saja yang bisa kita sampaikan hal yang demikian ini. Puji nama Tuhan tentang tempat 1 tahun
Nanti lihat di HP Bapak Ibu Saudara sekalian, itu memang tidak saya nih, sopo sing gelem, saya enggak. Coba saya atur, terus siapa yang enggak mau lapor dengan untuk menyingkat waktu. Di situ ada 12, yang 2 sudah berjalan kan, Pak Jemi dan Bapak Edi. Karena terlalu dekat itu saya datangi. Jadi yang pertama itu tadi Pak Jemi, di situ tempatnya sudah ada, sampai ke bawah baca sendiri nanti. Kalau yang saya 2 kali, karena yang sekali setahun belum ditempati, yang sekali ulang tahun pernikahan saya Pak. Jadi boleh 1 tahun ketempatan 2 kali. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tadi dikatakan kita ini sudah melenceng naik perkara harta, sehingga kita lari. Kalau kita didatangi gini, Yesus datang enggak? Datang. Makanya jangan mengatakan bahwa tempat saya kecil. Wah, hamba Tuhan ini gila menurut firman Tuhan. Sesungguhnya kalau tempatnya kecil, pengen gede, justru itu harus memiliki iman. Jadi kita ini benar-benar dalam pelayanan. Nanti kami minta Pak Jemi untuk kesaksian tadi yang saya dengarkan kan Pak Yakob. Seperti tempat ini nanti sedikit saja Pak, mujizat yang luar biasa. Gak duit tapi duit Tuhan Yesus. Gak iso apa tapi nanya Yesus iso apa. Saya kira itu tadi belum absen. Nanti begini, dengan mengambil konsumsi lewat pintu belakang nanti keluar absensi dan ada uang transport, ada embun, ada kalender. Ya, jadi wes gak wawalan. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Kita keterbukaan. Ya harus aku kayak kita ini. Namanya melayani harus mau berkorban, mau melayani. Jadi mungkin ide-ide bagaimana. Kalau anggota saja, istrinya enggak biasa diajak. Karena Linda itu tadi adalah janda, saya pun janda. Bakalnya kan ditinggal bojo. Lek orang tahu becak persekutuannya ning ngowah. Jadi dari sini tadi saya misinya di situ. Kemarin ini saya menggantikan Pak Paulus Jayadi. Jadi dulu Pak Paulus Jayadi selesai. Tetapi kalau berkembang lagi yang lainnya mendengarkan firman Tuhan, pentingnya istri, pentingnya yang demikian ini lebih lagi. Tapi pertama kali terus memang dan dulu kok ada transportasi panggah kode. Ya sampai sekarang ini saya mungkin sudah berapa tahun goyang Bapak Paulus tidak ada. Tidak datang goyang. 7 tahun. 7 tahun itu tadi istri sudah mulai saya ajak. Kalau dulu Pak Paulus ya enggak menonton karena kita tidak menjelekan itu. Tapi setelah saya diutus oleh Tuhan, Tuhan itu memberikan kepada kami hikmat. Itu saja betapa pentingnya mulai tenanan ya. Nek gak tenanan mau bojo-bojoan karo apa pendeta ya karo meceng kok. Tetapi kalau kita tahu itu sehingga dapat tanggung jawab. Jadi mungkin jemaatmu ceritani sing gawe ali-ali ning arep enggak malih sama-sama ya Pak. Dan itu saja yang bisa kita sampaikan. Selamat pulang. Ada lagi? Oh, foto bersama. Bapak Ibu fotonya dari sini saja ya, supaya semuanya bisa yang di luar bisa masuk. Kita foto bersama. Laporan ke pusat Bapak Ibu. Itu satu ya.
Ya, Bapak Bapak Ibu. Ibu. Pak Jemi tak suruh saksi karena supaya ketularan kita mendapatkan Pak Jemi. Ya, terima kasih buat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ya, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Singkat saja, semuanya oleh anugerah Tuhan. Kalau tadi dikatakan gereja baru tapi stok lama. Ya, kami kemarin ada di Ronggo, sudah habis bulan November kemarin terakhir, dan kami transit selama 1 bulan ada di STK Petra. Dan ternyata di sana ketemu mujizatnya karena kakak saya ada jualan kantin di sana, dan kami ngomong-ngomong waktu kami cari tempat ibadah, dan ternyata suami dari kakak saya itu kerja di tempatnya Om Setio di sini. Dan ketika melihat tempat ini, beliau menyampaikan itu tanpa bilang sama saya, beliau langsung menyampaikan, ya Om, tempatnya itu boleh tidak dipakai buat apa? Buat gereja, karena adik saya cari tempat. Oh, silahkan dipakai, ya. Dan ternyata kami langsung ke sini menghubungi beliau. Bahkan beliau ngomong, kok enggak dari dulu-dulunya ya. Semuanya proses daripada Tuhan, saudara. Jadi saya bersyukur karena waktu terakhir kami ada di Ronggo, hamba Tuhan yang saya undang melayani, beliau bilang, gereja kayak mengamu jauh sosok bangkrut ya, di tengah-tengah gemburan gereja mega church yang ada di kota Kediri ya. Tapi saya enggak terlalu reken karena tadi beliau katakan bahwa kita hanya pandang Tuhan saja, sehingga akhirnya kami pun boleh ada di tempat ini. Tuhan berkati bahwa kami boleh menempati di tempat ini gratis, saudara. Gratis sampai nanti kalau rumah ini semuanya terjual, karena ini mau dijual, saudara. Monggo silahkan mau beli, ya silahkan berdoa sama Tuhan. Ya, dan puji Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, kami pun dipertemukan oleh hambanya. Ya, kalau saya panggil beliau Pak Om aja, ya udah. Ya, beliau food vlogger, ya. Followernya 24,9K, ya. Dan kami ngomong-ngomong langsung connect karena ada teman kami juga yang ada di Malang yang satu juga pelayanan sama beliau, sehingga beliau kami undang untuk boleh sama-sama melayani kejadian di tempat ini, dan beliau siap. Ya, tadi sedikit lambat ya. Tidak apa-apa ya, karena keliling-keliling dulu pengen tahu kota Kediri. Tapi sampai di sini tepat waktu menyampaikan firman Tuhan. Itu aja dari kami, dan tadi juga dikatakan oleh beliau bahwa pemimpin harus melahirkan pemimpin juga. Ya, dan Bu Yunatan Ismono pemimpin saya, dan melahirkan anak-anak untuk jadi juga pelayan-pelayan Tuhan, dan kami pun terrealisasi. Ya, sekalipun saya tidak lagi di diaspora. Kenapa? Berdiaspora, ya. Memecah diri, ya. Berkembang, ya. Dan nyatanya tetap semuanya adalah pekerjaan Tuhan. Itu aja dari kami. Terima kasih dan mohon maaf kalau pelayanannya tempatnya mungkin panas, saudara. Ya. Dan mungkin nanti penyambutannya kurang juga, semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu aja dari kami. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Bingung yang beda-bedanya itu apa? Di ayo kiri. Ada yang dari Roh Kudus. Jadi Pak, jadi Roh Kudus ngasih tahu siapa kamu.
Thank you.